Aksi genosida Israel di Palestina mengingatkan Adnan Mahmutovic, profesor asal Bosnia, atas apa yang pernah dilakukan Serbia terhadap bangsanya. Jika dunia, apapun maksudnya, mengizinkan Israel untuk mengambil alih Gaza, maka Gaza tidak akan pernah kembali ke tangan Palestina, kata Adnan lewat artikel yang dilansir Al Jazeera pada 17 Maret 2024. Adnan adalah profesor bidang sastra dan penulisan kreatif Universitas Stockholm, Swedia. Dia datang dari Bosnia sebagai pengungsi perang pada tahun 90-an. Dia mengatakan, warga Bosnia punya pengalaman dengan genosida. Meskipun putusan pengadilan kriminal internasional untuk bekas Yugoslavia telah dikeluarkan, kami belum pulih. Republik Srpska yang telah dibersihkan secara etnis masih menjadi proyek kejayaan genosida di Serbia, ujar Adnan. Adnan mengutip pakar genosida Gregory Stanton yang berpendapat bahwa ada 10 tahap genosida dengan penyangkalan sebagai fase akhir. Tetapi, sebenarnya kita sudah masuk fase ke-11, yaitu pemuliaan dan kemenangan, kata Adnan. Di Banja Luka, kota tempat asal Adnan yang kini menjadi ibu kota administrasi Republik Srpska, bertebaran kaos bergambar wajah penjahat perang seperti Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Biljana Blažević, dan Slobodan Milošević, juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal yang sama terjadi dalam kasus Israel di Gaza. Kendati Mahkamah Internasional telah mengkategorikan aksi Israel sebagai genosida yang masuk akal, kalangan politisi dan propagandis Israel menyangkalnya. Penyangkalan lebih besar lagi terjadi di negara-negara barat yang memiliki sejarah genosida yang mengerikan, khususnya Jerman. Pemerintah dan media barat terlibat dalam upaya menutupi kejahatan perang Israel dan melakukan intimidasi terhadap mereka yang mencoba mengungkap kejahatan tersebut. Undang-undang diusulkan dalam waktu singkat, bertujuan untuk mengkriminalkan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap Israel. Pada saat yang sama, glorifikasi atas genosida ini disiarkan secara real-time di media sosial. Akun dengan ribuan pengikut memposting rekaman tentara Israel melakukan kejahatan perang. Orang-orang Israel membuat konten dengan merendahkan orang-orang Palestina sedemikian rupa, sehingga para tentara Israel sangat yakin bahwa tindakan kekerasan mereka tidak hanya dibenarkan secara moral, tetapi juga mulia, dan mereka harus bangga atas pekerjaan baik itu. Puluhan tentara Israel mendorong mereka untuk menghasilkan gambar dan video yang tak terhitung jumlahnya tentang pekerjaan mereka, pesan-pesan menawan kepada orang-orang terkasih dari lokasi penghancuran, ejekan terhadap segala sesuatu yang berbau Palestina, pengulangan wacana genosida yang membanggakan. Meskipun ada upaya untuk menutupi kejahatan Hamas, namun Adnan telah melihat kampanye propaganda lebih dahsyat yang bertujuan untuk membuat Hamas terlihat lebih mengerikan sebagai cara untuk membenarkan kejahatan tentara Israel. Sementara itu, warga Palestina merasa terdorong untuk melaporkan secara rinci kekejaman yang mereka hadapi. Sungguh tidak benar jika orang-orang yang sangat menderita dipaksa untuk merekam dan menyiarkan pembantaian yang tak terbayangkan agar bisa dipercaya, untuk dimanusiakan, untuk dikasihani sehingga seruan minta tolong mereka didengar. Kita pikir kita hidup di zaman yang berbeda, namun pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menunjukkan kepada dunia bahwa peraturan lama masih berlaku, tutur Adnan. Meskipun sejarawan Israel Yuval Noah Harari benar bahwa sejak Perang Dunia II lebih sedikit orang yang tewas dalam perang, Israel terus menegaskan fakta bahwa negara-negara dibangun melalui kekerasan, tambah dia. Di Gaza, tatanan dunia lama kembali muncul dengan dahsyat. Sikap negara-negara barat justru bertolak belakang dengan semangat peradaban yang mereka banggakan. Mereka telah mempersenjatai agresor dan membantu pembantaian tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, kelaparan dan pembunuhan budaya. Mereka mendorong media untuk melakukan dehumanisasi terhadap para korban dan menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Dan terakhir, mereka menghentikan bantuan untuk korban. Meskipun media barat berupaya keras untuk menekan informasi, terdapat perubahan signifikan dalam opini publik di barat. Ini berarti waktunya tidak tepat bagi Israel.
Netanyahu dan para pendahulunya seharusnya menyelesaikan proyek genosida mereka beberapa dekade lalu. Saat itu hanya ada sedikit jalan bagi kebenaran untuk terungkap. Tempat-tempat dibersihkan secara etnis dan kuburan massal dikuburkan di bawah tempat parkir, seperti yang dijelaskan oleh orang-orang Israel yang diwawancari dalam film dokumenter pada 2022 tentang pembantaian di desa Tantura, Palestina. Mereka lolos karena tidak ada yang menonton. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Kini masyarakat dunia bisa dan sedang menyaksikan agresi Israel. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Sejarah menunjukkan begitu genosida terjadi, tidak ada jalan untuk kembali lagi. 6 juta orang Yahudi dan jutaan keturunan mereka yang belum lahir hilang di Jerman dan negara-negara lain. Banyak yang hilang dari negara-negara di Asia dan Afrika, mereka tak akan pernah kembali. Masyarakat Jerman mungkin telah meminta maaf, membangun pusat peringatan, mendanai studi sejarah dan memberikan penghargaan di bidang sains serta sastra. Namun faktanya tetap ada. Negara Israel terus-menerus mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari mereka. Hukum pembangunan bangsa seperti entropi, ini adalah jalan satu arah. Kami orang Bosnia mengetahui hal ini dengan baik, kata Adnan. Terlepas dari semua hukuman terhadap penjahat perang, pemerintah Republik Srpska masih menikmati hadiah yang diberikan kepada mereka, yakni separuh dari Bosnia yang bagus dan bersih. Ancaman pemisahan diri dan aneksasi ke Serbia terus berlanjut. Impian Serbia Raya sudah di depan mata, Serbia Raya di Uni Eropa, bahkan mungkin juga di NATO. Tidak ada proses perdamaian yang akan mampu merebut kembali wilayah tersebut dan menciptakan kembali Bosnia-Herzegovina sebagai negara multi-etnis dengan hak yang sama bagi semua warga negara. Bosnia tetap menjadi negara etno yang diperintah oleh 3 etnis, dan etnis lainnya seperti Yahudi dan Roma tidak memiliki hak politik yang setara. Adnan mengatakan, kami melihat orang-orang Israel bermimpi besar tentang Israel Raya. Jika dunia, apapun maksudnya, mengizinkan Israel untuk mengambil alih Gaza, maka Gaza tidak akan pernah kembali ke tangan Palestina, meskipun Mahkamah Internasional menghukum semua penjahat perang.